Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a bi nuri ahli sa'adah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana wa 'arrafa bi uyubina wa dhunubina. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala ni'maihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa nas'aluhu khairal dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazaahu an ummatihi khairal jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah majelis ilmu Jawana rahimani wa rahimakumullah. Bosan-bosan kita selalu memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang masih tetap memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, yang sampai pada sore hari ini masih bisa kita membagi waktu kita melanjutkan kajian seputar tentang masalah aqidatut tauhid, khudh aqidatuka minal kitabi was sunnah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di majelis ilmu di Tahfiz Zawana ini dihapuskan oleh Allah kiranya semua dosa-dosa kita dan diangkat semua derajat kita, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan bisa nanti di hari kiamat sama-sama masuk ke dalam Jannatul Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Sehat kepada ibu. Alhamdulillah. Jadi karena bulan lalu kita tidak bertemu, kita sudah sampai pembahasannya beriman kepada malaikat ya. Ya Bu, siapa yang punya catatan? Ada catatan ibu. Terakhir Ustaz masalah menjaga pintu surga, bukan malaikat Tuhan, kan gitu. Yang pembatalan amalan. Yang membatalkan amalan. Kita sampai itu di situ Pak. Mungkin dia foto ni musali apa nak? Risikonya. Jadi kita pembahasannya seputar tentang masalah
kaifiyatu an nu'mina bil malaika. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah pada waktu itu kita membahas tentang masalah min asma'i al malaika, tentang nama-nama malaikat, ya, nama-nama malaikat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu lebih utama kita mengikutinya daripada tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Contoh yang pernah saya sampaikan dulu tentang malaikat Ridwan, ya, malaikat Ridwan itu sering kita gunakan untuk menjaga surga. Memang betul ada yang menjaga surga, tapi di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad tidak ada penyebutan nama malaikat Ridwan. Yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan terdapat dalam Al-Quran itu adalah nama malaikat penjaga surga itu adalah Al-Khazin. Ya, Khazin. Khazin itu makna tugas secara umum. Kalau namanya secara khusus yang Ridwan itu tidak basobo, tidak ada di dalam Al-Quran. Jangan kita Bapak dan Ibu menyebutkan tentang nama-nama malaikat sedangkan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak basobo. Sedangkan malaikat itu adalah perkara yang gaib. Ya, tentu kita harus mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah. Mempunyai sesuai dengan kajian kita dari awal. Khudh aqidatuka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah. Sama juga dengan nama Israel. Israel itu pun tidak ada. Tidak ada nama Israel dalam Al-Quran. Coba buka saja Bapak dan Ibu, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tidak pernah disebut satu ayat pun tentang Israel. Kok sampai ada yang membuat nama Israel itu mencabut malaikat maut atau anunya mencabut nyawa? Sedangkan dalam Al-Quran yang basobo adalah malakul maut. Itu yang ada. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa kalau istilah basobonya. Tapi nama secara khususnya malaikat pencabut nyawa itu tidak basobo. Tidak ada. Kemudian Raqib, Atid itu tugasnya, tidak nama khusus. Ya, tugasnya Raqib, Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan, itu nama tugasnya. Tapi nama aslinya siapa? Tidak ada dapat basobo. Berarti apa? Tinggal mengimani nama secara umum saja. Itu yang kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu di sore hari ini. Kita lihat. Wa qala al-muallif, berkata pengarang dari kitab ini, wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaika, di antara cara kita beriman kepada para malaikat, minha, di antaranya cara beriman kepada malaikat itu, wa nu'mina bi asma'ihi, kita beriman atau meyakini tentang nama-nama mereka, ya, bi asma'ihim warada fil kitabi was sunnah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah. Siapa nama-nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran jo hadis Nabi Muhammad? Yang pertama Israel, bukan Israel. Tapi tadi sudah kita sampaikan Israel itu
Tidak ada nama khususnya. Wa minal kaifiyati an nu'mina bi asma'ihim al malaikah. Di antara cara kita beriman tentang nama-nama mereka para malaikat itu wa iya Jibril. Di antaranya adalah Jibril. Ada dalam Al-Quran Jibril. Nama penugasannya ada juga. Apa penugasan Jibril? Penugasan Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Kemudian Bapak dan Ibu, biar lebih terarah lagi kajian kita ini, wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaikah. Di antara cara kita beriman dengan para malaikat itu adalah wa min'a, di antaranya hum, ada yang diberikan Bapak dan Ibu nama mereka secara umum. Malaikat itu adalah safaroh. Ada di situ, ada di catatan safaroh. Itu namanya secara umum safaroh. Lihat nanti di dalam surah Abasa di ayat yang kali mubalik sampai ayat 6 balik. Surah Abasa, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Bi aidi safarah kiramin bararah. Di ayat dalam surah Abasa itu dari ayat 5 balik sampai ayat 6 balik. Apa artinya bi aidi safarah? Bi aidi safarah maknanya adalah di tangan para utusan yang mulia. Di tangan para utusan yang mulia. Jadi safaroh itu maknanya adalah utusan. Itu nama secara umum malaikat. Jadi kita bagi nanti pembahasan malaikat ini. Ada nama secara khusus malaikat, ada nama secara umum malaikat. Misalkan ambo namanya Ahmad Dahlan. Ya, itu nama aslinya. Kemudian secara umumnya diambil dari sifat-sifatnya. Kalau malaikat seperti itu juga, ada yang namanya yang disebutkan oleh Allah ataupun disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, namanya yang secara umum, ada yang namanya disebutkan secara khusus. Itu yang harus ikuti. Salah satunya yang ada dalam Al-Quran namanya adalah safaroh. Apa artinya safaroh? Safaroh artinya utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Kiramin bararah.
yang mulia, lagi baik. Ini yang pertama, nama secara umum. Kemudian yang kedua, nama secara umum malaikat itu yang harus kita ketahui juga Bapak dan Ibu adalah junud. Itu namanya secara umum. Junud. Apa arti junud? Junud itu artinya tentara. Jadi kalau disebut jundullah itu tentara Allah. Siapa yang dimaksud junud atau jundullah? Itu maksudnya adalah para malaikat. Jadi malaikat itu disebut tentara Allah. Gak pernah Bapak dan Ibu mendengar seperti itu? Gak pernah kan? Yang salah muka dari ketek-ketek, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui bersama tugas-tugasnya. Yang pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Jibril, Israfil, atau tugasnya meniup sangkakala. Israel, masuk dulu lagi. Padahal tidak ada dulu kan? Israel tugasnya mencabut nyawa. Mikail tugasnya menurunkan hujan. Apa lagi? Mungkar, Nakir menanya mayit dalam kubur. Apa lagi? Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Tidak semua yang salah do Bapak dan Ibu. Tidak semua salah do. Pokoknya itu yang harus kita perbaiki dia. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Jadi jangan marah so, berarti Ustaz boleh disantiang dan tidak. Ambo juga sama jo ibu-ibu dulu. Makanya wajib awak menuntut ilmu. Jangan kita padakan ilmu yang kita tuntut salah di waktu ketek sampai kini. Masih banyak ilmu-ilmu yang lagi nawat taulek. Karena pernah mencari Tuhan dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai ketika kuliah dulu di Mesir, marah suabu ndak sah sholat itu. Marah seperti itu. Karena begitu sampai di situ, berbeda sholat awak jo sholat orang tu. Berbedanya apa? Yang pertama, kalau awak dulu di kampung, ketika di pesantren, kalau sholat itu Bismillah jo tu di karehan. Tiba di Mesir, tidak di karehan lain. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal awak cari dalam Al-Quran Bismillah lah ya di Al-Fatihah. Mana lu seperti kuku di Al-Quran lah ya do Bismillah. Tapi begitu awak sampai di situ di Mesir kok tidak ada di karean Bismillah do. Dimana sebenarnya ilmuku? Bingung. Kemudian waktu sholat subuh biasa awak ambo dulu kalau rakaat kedua sebelum sujud ada kunut subuh. Begitu sampai di Mesir, kunut subuh tidak pernah lain. Kemudian zikir-zikir sesudah selesai salam, itu kan biasa dikeraskan imam tu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai doanya pun dipimpin dikeraskan oleh imam. Begitu sampai di situ anyang seperti kuku. Jadi karena tidak mau awak membiarkan diri awak seperti itu tadi, marah Sunda sah sholat awak. Aki coba tanya lah ka dosen. Syekh, ana talibul azhar min Indonesia, ba'id jiddan min bilad Indonesia fi hadal Masr. Arabtu fi hadal Masr hada bahrul ulum. Ambo mahasiswa baru jauh dari negeri Ambo Indonesia datang ke Mesir karena di Ambo tahu di Mesir ini adalah gudang ilmu bocaan.
Walakin mawjudun fi syakki fil qalbi, ada keraguan-raguan tarik dalam hati ambo. Begitu sampai di Mesir kok, berbeda cara-cara solat tu seperti yang buka rajuan dulu di kampung, lah berbeda sampai di siko. Sebenarnya yang terjadi ko Syekh. Akhirnya di bawahnya, inta tulidul ilmi min Azhar, kamu sebagai penuntut ilmu mahasiswa dari Al Azhar min Indonesia, dari orang Indonesia. Ayo ya Syekh, ana min Indonesia. Hayya ilal bait. Ayo, baik ke rumah ambo. Dibawanya ke rumahnya. Kalau di situ bapak dan ibu yang muliakan Allah, awak belajar itu luar biasa belajar di luar negara. Awak dibawa guru, diajak guru awak ke rumahnya, ini yang mengajak piti kawak. Ini yang mengajak makan. Itu yang alun dapet yang sampai kini di Indonesia dia fokus. Kalau di Mesir, Masya Allah, malah mereka tuh bapak dan ibu, kalau kita datang menuntut ilmu, talaki ke rumah mereka, mereka menangis. Apa yang mereka tangiskan? Mereka bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau masih percaya, Engkau ya, ilmu yang Engkau titipkan kepadaku. Ya Allah, karena semua ilmu ini adalah berasal darimu. Masih datang orang-orang yang datang ke rumah hamba, ya Allah, menuntut ilmu. Terima kasih ya Allah, istilah bahasa waknya. Kemudian dipeluk nyawa. Barakallahu fik ya walad, barakallahu fik walad, dipeluk nyawa, manangisnya. Terima kasih yo, semoga Allah memberkahi kamu, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepadamu. Lah datang ke rumah ambo menuntut ilmu, engkau yakin terhadap ilmu ambo. Terima kasih deh cik. Sebelum awak mengaji, makan dulu. Itulah maknya di situ. Makan dulu Pak. Disediakan tuh. Makan. Habis makan, baru belajar. Jadi apa yang kamu tanyakan kemarin, kamu harus tahu beliau. Kamu tidak boleh fanatik kepada satu mazhab. Dulu kan kamu semenjak di pesantren sudah sering diajarkan ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Mereka yang empat ini, walaupun mereka berbeda pendapat dari segi amalan, tapi masalah yang furu'iyah, yang sunnah-sunnah, mereka tidak ada berselisih. Maksudnya tidak tegur sapa. Mereka tetap akrab, saling menghargai pendapat, tidak saling menyalahkan dong. Ejeknya. Jadi ketika kamu temukan tentang masalah sholat, ada orang yang menjaharkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah, kemudian kamu sholat di tempat yang lain, kamu tidak menemui si imam mengeraskan bacaan bismillah ketika membaca Al-Fatihah, itu sama-sama ada hadisnya, sah sholatnya. Khud al-kitab fi ayyi syai'. Coba ambil buku itu semua, dari mana yang kamu suka, ada di situ je. Dalil-dalilnya lengkap. Seperti itu tentang malaikat juga. Awak kira rasantiang awak dulu ketika lah tamat 7 tahun di pesantren. Rupanya bapak dan ibu masih perlu diperbaiki dia. Tapi datang pertanyaan, apakah guru-guru mereka yang di pesantren itu mereka salah? Padahal kita setelah sampai di Mesir lah menuntut ilmu kita, ternyata ada kesalahan. Salahkah mereka yang mengajarkan itu? Tidak. Kenapa? Batas ilmu mereka sampai di situ baru. Jangan katakan itu haram yang merendah. Seseorang itu mengamalkan ilmu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tapi ketika ada orang beko yang menyampaikan, disampaikannya beko dalilnya dalam Al-Quran, beko hadisnya dalam hadis. Nah, disampaikan kayaknya, ini masih tetap bertahan pendapat apa yang dia dapatkan dari zaman dulu. Nah, baru di situ dia dikenakan sanksi. Itu dalam Islam Bapak dan Ibu.
Kita balik membahas kok. Jadi nama malaikat secara umum yang pertama tadi yang kita sampaikan adalah safaroh. Secara umum. Apa tadi safaroh? Safaroh itu maknanya ataupun artinya utusan. Utusan Allah maksudnya. Kemudian ada lagi nama secara umum malaikat itu yang disebutkan oleh Allah. Siapa tadi namanya? Junud. Junud itu maknanya adalah tentara. Berarti tentara Allah. Sama ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu datang Raja Habasah mengundang pasukannya untuk datang ke Makkah menghancurkan Ka'bah. Ya. Siapa yang diutus oleh Allah? Junud al-malaikah, para malaikat. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tapi jangan lu menyangkut Bapak dan Ibu, berarti utusan Allah itu burung ya? Tidak, ada malaikat. Di balik itu ada juga burung. Ada burung. Itu yang kedua. Ada nama malaikat itu secara umum namanya Junud. Tentang masalah Junud ini coba lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayatnya ayat 26. Ayat 26. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junuda. Ada junud. Ya. Wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Artinya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'alal mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul dan mengirimkan ketenangan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad yang ikut waktu itu berperang melawan orang-orang kafir, yang jumlah mereka orang kafir jauh lebih banyak daripada orang Islam. Pasukan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad nih, berapa kali lipat Bapak dan Ibu, lebih banyak orang kafir, tapi tidak ada rasa ketakutan melawan orang kafir. Kenapa? Lihat. Wa anzala junudan lam taruha. Dan Allah menurunkan pasukan-pasukan yang tidak bisa kalian lihat. Siapa dia tuh? Para malaikat. Mempunyai junud namanya. Junud itu bisa artinya pasukan-pasukan. Junud itu bisa diartikan tentara. Wa anzala junudan lam taruha. Dan Allah menurunkan pasukan-pasukan yang tidak kalian bisa lihat. Wa adzabal ladina kafaru, dan mengadab orang-orang yang kafir. Jadi ikut para malaikat tentara itu menyerang orang-orang kafir. Makanya langsung perkataan orang-orang kafir. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Muhammad itu jauh lebih banyak daripada kita. Padahal 300-an Bapak dan Ibu. Sedangkan mereka orang kafir ribuan. Tapi orang kafir mengatakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pasukan Muhammad banyak mana?
itulah tentang kekuasaan Allah. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Yang demikian itu adalah sebagai balasan kepada orang-orang yang kafir. Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Nama malaikat secara umum safarah. Yang kedua junud. Ya, junud. Safarah artinya utusan. Junud artinya tentara ataupun pasukan. Yang ketiga, nama para malaikat secara umum lagi yang harus kita ketahui Bapak dan Ibu, namanya adalah Al-Mala'ul A'la. Sudah pernah dengar kan? Al-Mala'ul A'la. Yang ketiga. Apa artinya Al-Mala'ul A'la? Al-Mala'ul A'la itu artinya sekumpulan makhluk yang paling atas. Makanya ada disebutkan oleh Allah nanti di dalam surah Ghafir, surah yang ke-40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya, para malaikat-malaikat yang memikul arash. Arash itu di mana? Di atas langit lagi. Ya? Di atas langit lagi. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya, para malaikat-malaikat yang memikul arash, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arash, yusabbihuna, mereka semuanya para malaikat itu bertasbih kepada Allah, bihamdi rabbihim, dan memuji Allah, wa yu'minuna bihi, dan mereka semuanya para malaikat itu beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka semua para malaikat itu memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa orang-orang yang beriman. Salah satunya yang duduk mendengar pengajian di Jawana. Iyo, mereka semua Bapak dan Ibu ribuan. Sepakat seluruh para ahli sunnah wal jamaah mengatakan jumlah para malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada di muka bumi ku Bapak dan Ibu. Saya kiranya lah dibuat oleh Allah malaikat itu tubuhnya sama seperti tubuh kita Bapak dan Ibu, artinya jale tidak akan muat bumi ku. Tidak akan muat. Apa doanya para malaikat kepada Allah untuk orang-orang yang beriman? Salah satunya orang-orang yang mendengar pengajian. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati. Coba lihat dalam surah Ghafir, surah yang ke-40. Buka Al-Qur'annya. Beko dikira ibu-ibu ambu karang-karang. Surah yang ke-40. Surah Ghafir, surat yang ke-40. Ayatnya di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Biar lebih jelas sampai ayat yang ke-9. Dari ayat 7 sampai ayat 9. Alladzina. Surah apa yang ibu buka tu?
Surah yang ke-22, surah Ghafir. Masih ada yang tahu cara membuka Al-Quran. Ambo ajari ibu-ibu. Nah, Iko kalau disuruh bapak dan ibu yang dimuliakan Allah buka surah, ya surah Al-Baqarah misalkan, surah yang pertama, surah yang kedua setelah Al-Fatihah. Nah, ini surah yang kedua misalkan, di mana ibu cari? Kalau Iko karena di bahasa Arab kan harus tahu paham ibu buka. Nih, mulai dari Alif Lam Mim, ya Alif Lam Mim ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah sampai habis surah Al-Baqarah semuanya itu surah yang kedua tuh. Lihat ya. Kalau di Siko ditulisnya cuma juz yang pertama. Beda juz, beda surah. Ya. Alamannya kalau dikatakan beko alamannya berbeda-beda Al-Qur'annya. Tentu apa beda punya? Makanya tapi kalau dikatakan coba buka surah yang ke-42 walaupun berbeda cetakan Al-Qur'annya tetap tidak berbeda surahnya itu. Nah, itu sandaran jawab. Kalau di Siko nak ditulisnya doh apanya surahnya. Di Siko cuma juz-juznya di apanya. Di situ ada juga tuh di daftar isinya. Di daftar isi, kalau dia tengok dibuatnya bahasa Arab, kemudian justru yang dibuatnya, dia di daftar isi. Nih. Lihat ini Bu, daftar isi ya. Ini daftar isi. Mulai dari atas itu disebutnya Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Itu berarti alaman. Ini surahnya. Oh, sikun dah duit dulu. Berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Tak bisa tujuan kalau seperti itu. Jadi yang dalil Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, buka, tulis saja di yang betul biar tak ambil habis waktu awak. Surah yang ke-42 namanya surah Ghafir. Ayatnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Itu saja tulis. Beko sampai di rumah awak buka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya. Para malaikat yang memikul arasy. Wa man aulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka semua para malaikat itu bertasbih dan memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka malaikat itu beriman semua kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka para malaikat itu memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, oleh sebab itu wahai Tuhan kami, tolong ampuni dosa orang-orang yang mau bertaubat kepadamu. Satu, makanya setiap habis kita salat, habis salam, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang tiada Tuhan
yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah ya Allah yang maha hidup. Ya, Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum. Engkau yang berdiri sendiri, artinya tak pernah berhajat kepada siapapun. Ya, wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Di saat kita baca itu Bapak dan Ibu, apa doanya malaikat? Inilah doanya malaikat. Wattabaghfir lil ladina tabu, tolong ampuni, taubat, tolong terima taubat orang-orang yang mau bertaubat kepadamu. Kemudian wattaba'u sabilaka, ampuni dosa orang-orang yang mau mengikuti jalanmu. Mana jalan Allah? Oh, mendengar pengajian jalan Allah namanya kok. Mengkojo cek Nabi kita Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja orang-orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan masuk ke surga. Jadi ketika awak datang kemari, jalan sarugo yang awak ingin tempuh ko, dah jalan neraka dok. Makanya ayat para malaikat, wattaba'u sabilaka, mereka ya Allah masih mau mengikuti jalanmu. Waqi'im adzabal jahim, tolong selamatkan mereka di hari kiamat nanti dari siksa api neraka. Siapa yang tak sana? Bukan awak saja yang didoakan malaikat. Siapa yang lain yang didoakan malaikat? Dia di ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Tuhan kami, tolong masukkan mereka ke dalam surga Adenmu yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Allah. Wa man sala'a min abaihim, dan tolong juga masukkan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Tidak cuma awak tu yang doakan malaikat, ayah-ayah awak didoakan malaikat juga. Syalai wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Allah, bagaimana Bapak dan Ibu, seandainya awak dalam rumah tanggaku soleh-soleh sadonya, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka ya Allah, tolong masukkan ke dalam surga-Mu. Innaka antal azizul hakim, Engkaulah ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oh, ya Rabb, mudah-mudahan doa malaikat ini dikabulkan oleh Allah. Amin. Karena tidak sama doa kita ke Allah. Kalau kita yang berdoa ke Allah karena dia mungkin pengaruh dosa kita, lama dikabulkan Allah. Tapi kalau malaikat yang berdoa kepada Allah, dosa-dosa mereka dah ada, berarti lebih cepat Allah kabulkan. Mempunyai jangan anggap remeh hadir di majlis ilmu, Pak. Awak syukur ke Allah, berulang-ulang kali awak sampaikan, awak dijapui, diantar japui, di mana pengajian seperti itu. Luar biasa, di siko penjapian. Awak yang datang menuntut ilmu, diantar, dijapui, diajar makan, tanyang beri awak. Kamu yang di Mesir, cuma pikir dia kira-kira. Tapi kabarnya Bapak dan Ibu, dulu lagi pernah kadang-kadang pengurus janawan aku membagi bareng. Karena luar biasa tuh. Makanya kita doakanlah kepada Allah yang memiliki yang niatnya yang baik ini Bapak dan Ibu, dimudahkan Allah rezekinya, berkah diberi oleh Allah. Mereka tidak ingin mereka saja yang masuk sarugo, dibuat tampekko, ayo sama-sama ke sarugo cik orang tu, diagiah diwutut Allah, di malu dapat tempatku. Di Jawa na yang dapat insyaallah.
Jadi masyarul muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah Majelis Ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kita singkat-singkat. Yang pertama tadi nama malaikat secara umum siapa tadi? Safaroh. Kemudian yang kedua junud. Yang ketiga al-malakul a'la. Al-malakul a'la. Artinya apa tadi? Makhluk paling atas. Sekumpulan makhluk yang paling atas. Apakah malaikat itu punya jenis? Hah? Apakah apakah para malaikat itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Oh, lalu apakah para malaikat itu berkeluarga, punya anak istri? Tidak. Itu yang kita sampaikan dulu. Dan kita samakan malaikat itu sama Jawa. Mereka tidak ada nafsunya, tidak ada istrinya. Jangankan tidak ada istrinya, mereka itu tidak berjenis, tidak ada jenisnya, tidak sama Jawa. Awak laki-laki, awak manusia. Tapi malaikat tidak bisa. Jadi makanya kalau ada orang mengecek, aku bermimpi tadi malam dengan malaikat laki-laki, asas itu. Malaikat itu tidak ada jenisnya. Tidak bisa bermimpi dengan malaikat. Tapi walaupun seperti itu Bapak dan Ibu, malaikat tidak punya jenis. Atas dengan kekuasaan Allah, malaikat itu bisa menyamar sebagai manusia. Itulah malaikat Jibril salah satunya. Ketika datang malaikat Jibril, ja'a rajulun syadidun bayadis yabis syawadis sa'ri syadidun sadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safar. Pernah datang seorang laki-laki yang tampan, seorang pemuda yang tampan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rambutnya hitam, rapi disisir, pakaiannya putih, bersih. Kemudian datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbaitihi ila rukbatayhi ala fakhidayhi. Beliau si laki-laki ini menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dan meletakkan telapak tangannya ke paha Nabi. Wa qala, lalu laki-laki itu berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, tolong caritokan kamu atu iman tu. Akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan si laki-laki itu. Lah, tapi pertanyaan sadunya, kemudian pulang laki-laki itu. Begitu Bapak dan Ibu enggak, baru pamit, enggak nampak lain. Enggak nampak lain. Mengecek Nabi kita Muhammad kepada Umar. Umar, coba lihat, kamu apain laki-laki tadi? Dikajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dulu dicari bekas-bekas rompapunya, tidak nampak. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam ya Umar, ketahui Umar, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril, dia datang kemari untuk mengajarkan kepada kalian bahwa cara-cara beriman kepada Allah, bahwa mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, kemudian bahwa mengetahui tentang masalah ihsan, kemudian mengajarkan tentang masalah apa saja tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang tiga tadi malaikat Jibril itu wahai Umar, kata Rasulullah. Baru tahu para sahabat. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka di dalam surah Shad. Surah Shad ada disebutkan oleh Allah dalam surah Shad. Tulis saja surah Shad. Ayatnya ayat yang ke-69.
Surah Shad 69. ayat 69. Surah Shad ayat 69. Bukan Shad ya. Bukan as-Shad. Shad. Surahnya surah yang ke-38. Ayatnya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69. Lah, maka liya min ilmin bil mala'il a'la. Itu dia. Maka ada kalimatnya di situ. Maka liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Aku tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang para malaikat ketika mereka saling berbantahan. Jadi ada nama malaikat itu secara umum yang harus kita imani, namanya siapa tadi? Al-Mala'ul A'la. Harus pelan-pelan kita belajar ke Bapak dan Ibu. Al-Mala'ul A'la. Yang pertama tadi namanya siapa? Safaroh. Yang kedua Junud. Yang ketiga Al-Mala'ul A'la. Al-Mala'ul A'la. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara malaikat yang disebutkan secara umum. Sedangkan malaikat yang secara khusus namanya, secara khusus namanya, kemudian ada disebutkan tentang tugasnya. Siapa dia? Jibril. Itu nama khusus tuh. Boleh lawak mengecek malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril. Di mana tentang malaikat Jibril ini di dalam Al-Qur'an? Coba lihat dalam surah Al-Baqarah. Tulis dalam surah Al-Baqarah ayatnya ayat 97. Surah Al-Baqarah ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril. Kan? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya dia, yaitu malaikat Jibril itu telah menurunkan wahyu. Ini tugasnya. Namanya Jibril. Bolehlah awak sebutkan itu. Itu nama malaikat secara khusus. Yang secara umum tadi ada berapa tadi? 3 ya? Nama malaikat secara umum ada 3 tadi yang kita sebutkan. Namanya Safaroh, Safaroh, Junud, kemudian Al-Mala'ul A'la.
Kemudian lagi nama malaikat secara khusus. Ya, secara khusus namanya. Siapa tadi? Yang pertama, malaikat Jibril. Itu yang baru kita sebutkan tadi. Ayatnya dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya di ayat 97. Kemudian yang kedua, nama malaikat secara khusus yang harus kita ketahui juga namanya Mikail. Ada namanya dalam Al-Quran khusus Mikail. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Di ayat 98 ada disebutkan oleh Allah. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, wa Jibrila, dan juga malaikat Jibril. Ada juga di sini malaikat Jibril. Wa Mikaila, dan keempat malaikat Mikail. Kalau istilah bahasa waknya, kalau sering mengecek Mikail sama dengan wa Mikaila, sama tuh. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh orang-orang yang kafir. Artinya siapa orang-orang yang tidak meyakini malaikat, berarti dia sama dengan memusuhi Allah. Awak lain percaya ada Allah. Awak lain jago solat, mengerjakan solat. Tapi ketika dijelaskan tentang malaikat, awak tidak percaya. Nah, ada malaikat itu, maka murtad, tidak diterima ibadah awak. Mempunyai dalam Al-Quran, kita semuanya sudah hafal Al-Quran ini. Ayat ini jatuh itu dibaca-baca di musajid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Jadi di situ ada tentang malaikat. Kalau awak datang ke pengajian, tapi kita bahas tentang malaikat, lalu awak terbetik dalam hati awak, jangan tambah-tambah sekajiku dari Ustaz Ahmad Dahlan itu. Serba salah ini sadunya. Ada dulu malaikat separuh, awak tak pernah mendengar separuh tu. Tak ada tu dok. Ibu ingkari tentang kepada Allah tunjukan ayatnya. Tidak percaya lulai. Ibu katakan nampu sasik. Apa dan ibu yang sasik? Pokoknya tunjukan di mana ayat-ayatnya. Tidak kata-kata ampu doh. Lah, makan awak leh. Ya, bulan depan kan masih ada. Jadi bapak dan ibu, ini waktu lah menunjukkan ada antar jemput lain. Waktu makan sekian jam. Di antara boleh. Ada yang bertanya? Silakan.
aman Bu, jaga suaranya Bu. Didoakan nikah. Bu aman dulu Bu, biar bisa Bu tangkap yang ditanya Ibu kok. Nah seperti itu dong. Temui yang mobil habis pengajian kok. Ya. Nah, situ saya tanya. Karena dia agak apa pengajian apa pertanyaan ibu tu. Agak tuh masalah pernikahan. Ya. Kemudian ada dulu istilah anak zina. Kurang mana apa bekolah. Sabar itu. Deh, ada yang bertanya lagi yang lain. Apa tu? Sabar apa deh? Bilang ujian, iyo didoakan. Didoakan oleh para malaikat. Tadi malam sebelum awal pengajian lah didoakan dulu. Bukan hanya malaikat yang berdoa. Santio awak sebelum awal pengajian memulai pengajian, ada yang meminta kepada Allah. Ini pun ampun tak panjang-panjang permintaan aku ke Bapak dan Ibu. Tolong kita doakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kini kakak Ambo sedang masuk rumah sakit. Ya, Ambo dapat berita barusan menuju kemari. Masuk rumah sakit. Memang lama penyakitnya tu. Yang katamu bulo, yang kedua bengkak. Dengarnya tu itu laju BI alhamdulillah dah lumayan. Kemudian kini yang masalah parutnya lelai. Parutnya ketika tadi yang boleh tanya lambung. Jadi banyak penyakit itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dengan keberkahan awak datang ke pengajianku. Cukup Bapak dan Ibu istajib doa ya Allah. Kabulkan ya Allah perkataan guru kami kok. Jadi kita doakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan diberikan oleh Allah yang terbaik kepada kakak Ambo, namanya rahmat dia oleh Allah, kemudahan kainya untuk mendapatkan kesembuhan. Itu saja. Amin. Itu saja. Nah, karena kalau Ambo langsung beko makan oleh. Nah, sekian dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau datang kemari. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah kajian Wata Bisma. Saya sudah ingin kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga kebaikan Ustaz memperbaiki kita dan akhirat. Itu dulu pada kita ini kita pada hari ini. Wassalamualaikum